wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah. Saya mahasiswa Stekip Insan Madani Air Mulai, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang belajar dan pembelajaran. Baik, pertanyaan pertama, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Hakikat belajar dan pembelajaran mengacu pada pemahaman tentang esensi dan tujuan dari proses pembelajaran. Belajar adalah suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran adalah usaha yang direncanakan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Beberapa teori belajar yang terkenal meliputi yang pertama, behaviorisme. Menekankan pembelajaran berdasarkan stimulus dan respon dengan fokus pada penguatan dan hukuman. Selanjutnya ada kognitivisme, menggambarkan belajar sebagai suatu proses pemrosesan informasi yang melibatkan memori, pengolahan mental, dan pemahaman. Selanjutnya ada konstruktivisme, memandang belajar sebagai konstruksi dan pengetahuan yang aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Selanjutnya ada humanisme, menekankan pada pengembangan potensi individu, kebebasan belajar, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Penerapan teori-teori ini melibatkan penggunaan strategi belajar yang sesuai dengan pendekatan masing-masing, seperti pemberian umpan balik, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran? Pendekatan belajar dan pembelajaran melibatkan sebagai metode dan strategi yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi pendekatan ekspositor. Guru memainkan peran sentral dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Kemudian pendekatan kooperatif. Siswa bekerja sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan inquiry. Siswa menggunakan metode ilmiah untuk menggali pengetahuan pemahaman. Selanjutnya, pendekatan berbasis masalah. Siswa berpartisipasi dalam memecahkan masalah dunia nyata melalui pembelajaran terarah. Pertanyaan selanjutnya, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar melaju pada segala hal yang dapat digunakan sebagai referensi atau materi pembelajaran. Beberapa macam sumber belajar meliputi yang pertama, sumber belajar cetak seperti buku, teks, jurnal, artikel, dan materi cetak lainnya. Kemudian sumber belajar digital melalui video, pembelajaran, tutorial, dan online. Selanjutnya, sumber belajar manusia seperti guru, tutor, pakar, dan yang memberikan pengetahuan dan membimbing langsung. Selanjutnya, sumber belajar lingkungan seperti pengalaman lapangan, kunjungan ke tempat-tempat relevan, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Sumber belajar ini digunakan untuk memberikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan siswa memperluas pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran dan jelaskan
refleksi, penyesuaian, perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar, mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang kreatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 yang aktif, berikut adalah refleksi dan penerapan beberapa teknik atau strategi. Yang pertama, menempatkan tujuan. Pembelajaran yang jelas dan terukur dalam bidang bahasa Inggris seperti peningkatan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan membaca dan menulis. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa terkait materi bahasa Inggris sehingga dapat disesuaikan dengan strategi pengajaran yang tepat. Yang ketiga, menggunakan variasi. Metode pengajaran, misalnya mengajarkan langsung untuk pemahaman tata bahasa, diskusi kelompok untuk pengembangan kemampuan berbicara, dan penggunaan materi audiovisual untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis proyek, simulasi, atau bermain peran untuk memperkuat keterampilan bahasa dan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti penggunaan aplikasi, platform belajar online, atau sumber daya digital untuk memperkaya materi dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung siswa dalam pengembangan keterampilan bahasa Inggris, termasuk kesempatan untuk memfleksikan dan memperbaiki karya-karya mereka. Mungkin itulah beberapa penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.